Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan pada topik ruang kolaborasi, yaitu mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Sebelum beranjak kepada pematerian, izinkan memberikan informasi mengenai anggota kelompok, di mana ada 5 anggota, terdiri dari saya sendiri, Hari Budiman, selanjutnya Wafa Fatuli, selanjutnya Safira Ajahnya, Ajahra, selanjutnya Akbar Novendra, dan selanjutnya Alifia Ajahra. Untuk mengefektifkan waktu, mari beranjak kepada pematerian pertama. Kepada yang akan memberikan materi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan mengenai kemampuan pengetahuan diri. Jadi, kemampuan pengetahuan diri ini merupakan salah satu dari kunci pengembangan pribadi yang merupakan prinsip dasar untuk dapat mengatur emosi, berhubungan dengan orang lain, atau bersosialisasi, dan juga memperjuangkan tujuan pribadi. Boleh di next. Nah, sadar diri di sini merupakan kemampuan seseorang dalam memahami perasaan, pikiran, dan juga melakukan evaluasi diri. Dengan demikian dapat membantu seseorang dalam memahami kekuatan, kelemahan, dorongan, hingga nilai yang ada pada diri sendiri dan juga orang lain. Nah, seorang peserta didik ini dikatakan memiliki kesadaran diri terkait dengan emosi yang dirasakannya, yaitu kritis terhadap informasi mengenai dirinya sendiri dan sadar akan tentang dirinya dalam proses pembelajaran. Next. Untuk rubrik penilaian sadar diri di sini ada skor paling rendah itu 1 dan skor paling tinggi itu 4. Nah, untuk skor 4 itu peserta didik mampu memahami apa yang terjadi di dalam dirinya sehingga peserta didik mampu dengan sangat tepat mengenali perasaannya sendiri. Untuk skor 3, peserta didik mampu memahami apa yang terjadi di dalam dirinya sehingga peserta didik mampu dengan tepat mengenali perasaannya sendiri. Skor 2, peserta didik mampu memahami apa yang terjadi di dalam dirinya sehingga peserta didik dengan cukup tepat tetapi tidak mampu mengenali perasaannya sendiri. Dan untuk skor terendah yaitu skor 1, peserta didik ini belum mampu untuk memahami yang terjadi dalam dirinya sehingga peserta didik tidak mampu mengenali perasaannya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas pematerian. Selanjutnya ada pematerian mengenai metakognitif, yaitu dengan saya sendiri, di mana terlibat dalam metakognitif yang aktif, mengenali kekuatan dan kelemahannya. Metakognitif merupakan istilah yang diperkenalkan Flavelit pada tahun 1976. Beliau menyatakan bahwa metakognitif merupakan kesadaran seseorang tentang proses kognitifnya dan kemandiriannya untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Flavel, metakognitif meliputi 2 komponen. Pertama, pengetahuan metakognitif dan kedua, pengalaman atau regulasi metakognitif. Indikator. Pertama, peserta didik tidak dapat menentukan apa yang diketahui dan ditanya dari permasalahan, serta tidak dapat mengetahui dampak dari pengetahuan sebelumnya pada konteks materi baru. Kedua, peserta didik tidak dapat menentukan apa yang diketahui dan ditanya dari permasalahan, menyusun rencana penyelesaian masalah dan langkah-langkah penyelesaiannya, serta dapat menunjukkan bahwa pengetahuan sebelumnya mempengaruhi pengalaman belajar pada konteks materi baru dengan tidak sistematis. Tiga, peserta didik tidak dapat menentukan apa yang diketahui dan ditanya dari permasalahan, menyusun rencana penyelesaian masalah dan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan rinci dan runtut, dan menarik kesimpulan dari permasalahan matematis dengan benar dan sistematis, serta dapat menunjukkan bahwa pengetahuan sebelumnya memengaruhi pengalaman belajar pada konteks materi baru dengan runtut dan sistematis. Baik, untuk pematerian selanjutnya, kepada yang akan memberikan materi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya adalah reflektif. Jadi, reflektif ini merupakan kemampuan peserta didik dalam menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan yang baru didapat untuk menyelesaikan suatu masalah. Peserta didik mampu melakukan refleksi apabila mereka mampu menangkap dan melengkapi pembelajaran yang baru dipelajari atau
memiliki kemampuan dalam merenungkan pembelajaran yang sudah dilakukan. Selanjutnya ada rubrik penilaian reflektif. Di sini ada 4 skor. Yang skor 4 itu peserta didik mampu mengungkapkan, mengulas, dan merenungkan materi dengan baik. Lalu skor 3, peserta didik cukup mampu mengungkapkan, mengulas, dan merenungkan materi dengan baik. Skor 2, peserta didik kurang mampu mengungkapkan, mengulas, dan merenungkan materi dengan baik. Dan skor 1, peserta didik tidak mampu mengungkapkan, mengulas, dan merenungkan materi dengan baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada yang sudah memberikan materi. Selanjutnya ada materi mengenai penyesuaian diri. Kepada yang akan memberikan materi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, untuk selanjutnya adalah penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri sendiri itu merupakan suatu proses yang mencakup mental dan juga tingkah laku. Nah, di mana individu tersebut berusaha untuk dapat berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhan dalam dirinya. Nah, peserta didik mampu menyesuaikan diri mereka sendiri dengan berbagai situasi dan juga tantangan, mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi dan juga atasi hambatan. Next. Eh, Berikut untuk rubrik penilaian penyesuaian diri terdiri dari skor 4 dan juga skor 1 di mana skor 4 paling tinggi nilainya dan juga untuk skor 1 adalah nilai paling rendah. Nah, untuk skor 4 itu peserta didik mampu mengatasi kebutuhan yang ada dalam dirinya sampai kebutuhan tersebut tercapai dengan sangat baik. Untuk yang skor 3, peserta didik mampu mengatasi kebutuhan yang ada dalam dirinya sampai kebutuhan tersebut tercapai dengan baik. Nah, untuk ke skor 2, peserta didik mampu mengatasi kebutuhan yang ada dalam dirinya sampai kebutuhan tersebut tercapai dengan cukup baik. Nah, untuk skor 1, peserta didik belum mampu mengatasi kebutuhan yang ada dalam dirinya sampai kebutuhan tersebut tercapai. Mungkin sekian untuk pemateri dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kembali ke moderator. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pematerian mengenai bijak. Kepada yang akan memberikan materi, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu bijak. Bijak merupakan kemampuan peserta didik dalam menyadari batasan pemahaman diri dan orang lain, mampu mengenali prasangka dan proyeksi diri sendiri, memiliki integritas, mampu dan bersedia bertindak berdasarkan pemahaman, menerima masukan dan kritik tanda defensif, serta selalu menggunakan pengalaman dan pengetahuan. Nah, berikut adalah rubrik penilaian bijak. Ada 4 skor. Skor yang keempat, skor 4 adalah peserta didik mampu membuat keputusan yang tepat dengan sangat baik. Skor 3, peserta didik mampu membuat keputusan yang tepat dengan baik. Skor yang kedua, peserta didik mampu membuat keputusan yang tepat dengan cukup baik. Dan skor yang pertama yaitu skor 1, peserta didik mampu membuat keputusan yang tepat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemateriannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.